Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novitasari dengan nomor NIM C1B019106. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang mata kuliah perpajakan yang dibimbing oleh Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu cara dan syarat sistem pemungutan pajak. Ya, berdasarkan yang dikutip dari Mardiasmo, ia menyatakan ada 3 cara, yaitu yang pertama, stelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada objek ataupun penghasilan yang nyata. Yang kedua yaitu stelsel anggapan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Selanjutnya yaitu menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, terdapat 4 sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System, di mana suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak ataupun fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau pajak terutang oleh seseorang. Yang kedua yaitu Semi-Self-Assessment System, di mana suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dan yang ketiga yaitu Self-Assessment System, di mana suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dan yang keempat yaitu Withholding System, di mana suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong ataupun memungut besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Tarif tetap adalah tarif pajak sejumlah nominalnya ataupun jumlah rupiah yang dibayar. Tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya ataupun objek berubah sehingga jumlah pajak yang terutang tetap. Contohnya, tarif bea materai cek dan bilet giro, di mana dasar pengenaan pajak adalah sebagai di tabel berikut ini. Seperti jika pengenaan pajaknya berupa 1 juta rupiah, maka jumlah pajaknya adalah 6.000, dan begitu pun seterusnya. Yang kedua yaitu tarif proporsional, di mana tarif pajak dengan persentase tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berubah. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang PPN, dengan tarif proporsional sebesar 10%. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB dengan tarif proporsional sebesar 0,5%. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang bea peroleh hak atas tanah dan bangunan dengan tarif proporsional sebesar 5%. Contohnya seperti tarif PPN pada tabel berikut ini, di mana dasar pengenaan pajak 1 juta dengan tarif pajak 10%, maka jumlah pajak yaitu 100.000. Yang ketiga yaitu ada tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasinya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak ataupun sebaliknya. Menurut Early Suwandi pada tahun 2000 dalam buku Hukum Pajak, tarif progresif dibedakan menjadi 3, yaitu tarif progresif proporsional, yang kedua tarif progresif, dan yang ketiga tarif progresif degresif. Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat atau sebaliknya. Secara teoritis, tarif pajak degresif ini dibenarkan tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomis. Setiap wajib pajak akan berlomba-lomba meningkatkan penghasilannya. Dengan penghasilan yang meningkat, persentase tarif pajaknya akan menurun. Akan tetapi, tarif pajak degresif ini tidak memenuhi asas-asas keadilan, sehingga belum pernah dilaksanakan. Seperti pada tabel berikut ini, yaitu jika penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya yaitu 30%. Dan jika di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, maka 25%. Dan jika di atas dari 100 juta, yaitu tarif pajaknya sebesar 15%. Berikut ini adalah contoh soal. PT Opat Uduta merupakan wajib pajak badan.
Selama tahun 2008, penghasilan kena pajak dari usaha sebesar 450 juta. Berapakah besarnya PPh terutang dari PT Opat Duta tahun 2008? Perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut ini, di mana 50 juta tersebut dikali dengan 30%, maka menghasilkan 15 juta. Kemudian 50 juta dikali 25% sama dengan 12.500.000, dan kemudian 350 juta dikali 15% sama dengan 52.500.000. Kemudian dari hasil tersebut dijumlahkan menjadi 80 juta. Selanjutnya yaitu ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran ataupun budgetir. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua yaitu fungsi mengatur ataupun reguler. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka mengiringi penanaman modal baik dalam negeri maupun di luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Itu ada fungsi atabilitas. Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur beredarnya uang di masyarakat. Kemudian pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Kemudian ada fungsi redistribusi, di mana pajak yang dapat dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.